warga Jakarta ya. Kita beli sesuatu ke mall kena pajak. Lewat jalan kena pajak. Isi bahan bakar kena pajak. Gaji belum dinikmatin kena pajak. Kita, ini bayangin ini, semua dipajakin. Bangun rumah kena pajak. Perbaikan rumah kena pajak. Semua dipajakin kita. Tapi timbal balik kita apa? Jalan raya kita pun dijadiin tol harus bayar juga. Terus PPN semua kena pajak. Gak ada yang gak kena pajak. Makan juga kena pajak. Dagang semua kena pajak. Tinggal di rumah, warisan pun. Balik nama pun kena pajak. Tinggal di rumah gede juga kena pajak. Padahal warisan orang tua. Jadi udah pensiun, udah kerja setengah mati, udah bayar pajak setengah mati. Udah tua pensiun, pajaknya dinaikin semua. Saya dulu dituduh tuh tukang naikin pajak katanya. Sebetulnya terjadi, kalau buat saya pribadi, saya pengen tidak bayar pajak sama sekali untuk PBB rumah. Nah kenapa? Pajak itu dari kolonial Belanda. Kalau kita mau pajak, bukan pajak kita dong, pajak orang asing. Halo teman-teman, kembali dengan saya Alvin Lim di channel Quotient TV. Teman-teman, hari ini saya mau menanggapi video yang ada barusan dari Ahok ya. Ahok berbicara tentang banyaknya pajak yang ditarik oleh pemerintah. Saya cuma mau bicara ya, teman-teman ya, memberikan kritik dan masukan saya kepada Ahok ya. Dia ngomong seperti itu ya. Opini saya adalah saya menduga karena dia mau running untuk gubernur. Teman-teman tahu sekarang ini posisi dia sebagai komisaris dari Pertamina. Tapi saya rasa itu tidak akan berlangsung lama. Karena di dalam pemerintahan pemilihan Presiden Prabowo kemarin sudah jelas dan terang dia mendukung Megawati, PDIP ya. Mendukung PDIP, mendukung Ganjar dan Mahfud. Jadi Prabowo pun juga saya yakin tahu, dan di mana nanti dalam pemerintahan Prabowo, feeling saya dia pasti diganti, dicopot teman-teman ya. Jadi dia tahu dan mau mengamankan karir politiknya di situ, dan kemungkinan besar dari isu-isu yang sudah berkembang, Ahok mau mencalonkan kembali menjadi gubernur atau wakil gubernur Jakarta teman-teman ya. Jadi makanya dia bilang, wah di Jakarta banyak pajak, ono ini. Aduh teman-teman ya, masyarakat. Saya cuma mau masyarakat itu cerdas ya, cerdas hukum, cerdas pemikiran. Ketika Ahok jadi gubernur, pernah jadi gubernur, ya kan? Apakah pernah dia memotong pajak, menghilangkan pajak yang ada, ya kan, di Jakarta misalnya? Kan dia punya wewenang, kalau mau dia pajak restoran, dia buat jadi nol. Pajak bumi bangunan, buat jadi nol. Tidak ada tuh, ya, nggak ada teman-teman ke situ, ya. Terus apa lagi teman-teman? Ini orang, saya bingung ya kan. Kalau dibilang bodoh, saya yakin dia nggak bodoh. Itu orang-orang pintar gitu kan. Tapi pintarnya tuh cuma pintar ngomong, pintar ngebacot, pintar kritik tanpa memberikan solusi. Teman-teman ya, ini pemikiran saya tentang Ahok. Kenapa saya bilang dia cuma pintar mengkritik? Di dalam setiap dia ngomong, dia marah-marah sama orang, marah-marah sono, marah-marah sini, ya kan? Tapi solusinya mana? Apakah Jakarta menjadi lebih baik dengan adanya Ahok ya? Tidak, saya di sana udah lama ya. Teman-teman, saya minoritas juga, saya Chinese juga sama kayak Ahok gitu ya. Tapi saya nggak mau ada minoritas yang juga membodohi masyarakat ya. Ketika Hotman Paris juga mau coba membodohi masyarakat dengan bilang Budi Said itu korban, saya teriak di situ ya. Jadi saya tidak mau ada oknum-oknum yang membodohi masyarakat ya. Dan sekarang tampak ada oknum ya kan yang juga mencoba membodohi masyarakat demi karir politiknya, dan itu saya tidak mau teman-teman ya. Jadi siapapun itu saya pasti akan tentang keras teman-teman ya. Sesuatu yang lucu. Kenapa? Kalau dia komplain tentang banyaknya pajak, dia gubernur. Gubernur ketika lu jadi gubernur DKI, gaji lu dari mana bos? Gaji lu dari mana? Gaji lu tuh dari pajak ya. Jadi kalau lu nggak mau ada pajak di Jakarta, itu semua nanti aparat-aparat ASN tuh kagak ada pajak. Otak tuh dipakai dong di situ ya.
jangan asbun gitu loh. Kenapa? Kenapa saya bilang seperti itu? Kalau Anda bilang, untuk apa pajak, untuk apa bayar pajak, oh no ini bayar pajak. Ya iyalah, ya iya. Pajak itu untuk kalau di daerah, di Pemda, ya untuk membayar gaji-gaji ASN, ya kan, perbaikan jalan di situ, ya toh banyak hal-hal lain, di situ, ya kan. Anda pikir misalnya sekolahan-sekolahan, bantuan untuk sekolahan-sekolahan dari mana? Ya toh banyak Pak di situ. Anda yang jadi gubernur, Anda juga waktu itu yang mereview APBN, APBD, ya kan? Anggaran pembelanjaan daerah di situ. Nah, Anda tahu kemana-kemana itu pajak kemana diambil, dialihkan kemana, Anda tahu. Kalau Anda bilang nggak usah ada pajak lah, terus nanti yang mau bayar APBD dari mana? Aduh, ini kok apa namanya mantan gubernur DKI kok kagak punya otak ya, kagak punya logika. Saya bingung gitu loh. Ya, saya yakin Anda pinter Ahok gitu ya. Kalau Anda tidak suka dengan kata-kata saya tantang Anda berdebat dimanapun, ya kan? Ayo kita berdebat masalah pajak. Kalau menurut Anda tidak ada pajak, harusnya tidak ada pajak. Saya mau berdebat sama Anda, saya mau tahu solusi Anda bagaimana. Kalau misalnya Jakarta, warga negara yang sama sekali tidak bayar pajak, solusi Anda bagaimana di situ untuk membiayai APBD, ya kan? Jadi jangan cuma ngomong doang seenaknya, tapi nggak bisa kasih solusi, bos, ya. Saya ini warga negara juga, ya. Saya warga negara, saya penduduk juga. Saya pun juga di daerah Jabodetabek di sini, ya, Pak. Jadi ketika Anda bicara seperti itu, ya kan, itu menurut saya Anda hanya menciptakan kegaduhan, buat supaya orang merasa tidak suka dan tidak mau membayar pajak. Saya bukan membela pemerintah ya, tetapi di negara manapun itu semua ada pajak, semua ada pajak. Mau itu pajak PBB kek, mau itu pajak penghasilan kek ya. Karena dari pajak itulah negara, pemerintah itu bisa ada. Aduh, saya bingung ini sama orang satu ini kan. Ngomongnya doang cat di situ. Gak pernah lu kasih solusi kok di situ. Yang ada cuma bikin kegaduhan, mengkritik orang. Ya, ketika ada siapa di sana Anda kritik, ketika ada si B Anda kritik si B. Ya toh cuma jelek-jelekin orang tersebut supaya masyarakat, pemerintah atau masyarakat itu nggak suka sama orang tersebut dan mengira bahwa Anda adalah pahlawan kesiangan yang mengemukakan masalah tersebut. Orang semua juga udah tahu, anak kecil juga udah tahu kalau bisa nggak bayar pajak, mereka juga nggak mau bayar pajak di situ. Tapi kan Anda harus lihat manfaatnya, ya toh. Adanya APBN dari pajak negara, adanya APBD dan pajak daerah. Aduh Pak, Anda tuh lucu sekali loh Pak di situ. Lucu kalau saya lihat gitu loh ya. Apa namanya, muka udah tua tapi kayak anak kecil. Ngomong nggak pernah dipikir. Saya lihat Pak, Anda keluar dari penjara pun tetap ketika Anda ngomong tuh Anda nggak pernah mikir. Orang tuh sebelum ngomong pikir dulu gitu loh. Yang Anda ngomong tuh bener apa enggak? Ya, yang Anda ngomong itu bener atau tidak? Kalau nggak bener, ya nggak usah. Apalagi nggak ada manfaatnya, nggak ada mudaratnya sama sekali. Buat apa Pak? Anda ngomong kayak begitu, gitu loh ya. Anda jangan menciptakan supaya mayoritas itu orang merasa tidak nyaman membayar pajak. Nggak apa-apa, biarin di situ. Mereka mau bayar pajak, silakan bayar pajak karena itu kewajiban sebagai warga negara. Ya, jangan Anda sekarang melihat ada isu bea cukai, terus Anda masuk ke situ supaya Anda mendapatkan pencitraan atau seolah-olah sebagai seseorang yang mencetuskan gitu ya. Aduh, itu cara-cara kuno oknum PDIP itu saya udah tahu Pak ya. Sudah tahu. Waktu itu juga begitu soal BBN. Ya, ketika PDIP belum berkuasa, nangis-nangis. Aduh, bensin dinaikin nangis-nangis ya. Lah, ketika dari partai Anda yang naik jadi DPR dan lain-lain, mana ada nurunin bensin, yang ada naik-naik terus juga di situ. Aduh, udahlah Pak, jangan munafik lah gitu ya. Jadi anggota politisi itu jangan munafik Pak. Sekarang masyarakat zaman sekarang tuh sudah cerdas saya bilang ya. Dan sekarang Indonesia tuh punya Alvin Lim, ya punya Alvin Lim.
Yang mana kalau ada pejabat-pejabat, oknum-oknum pejabat, ya oknum aparat penegak hukum yang cuma omdo aja, itu pasti akan saya telanjangin di situ, ya. Jadi tolonglah, Anda itu kalau memang mau jadi pejabat di situ ngomong tuh yang konsisten, Pak. Yang konsisten. Udahlah, Anda balik lagi aja sana. Ya toh nikmati itu daun muda. Aduh, keluar dari penjara juga Anda juga nggak bisa mempertahankan rumah tangga kok, berantem di situ, apa namanya, terus abis itu kawin lagi. Udah nikmatin aja istri muda Anda kan sudah kaya, sudah jadi komisaris Pertamina, banyak duit toh. Ngapain lu pusing-pusingin orang bayar pajak? Lu keberatan gak bayar pajak? Ya, banyak saudara-saudara gua, teman-teman gua aja yang lebih miskin dari lu gak keberatan kok. Kok lu yang udah banyak duit lu komplain di situ? Malu-maluin, tau nggak? Malu-maluin. Apalagi gaji lu tuh dari mana? Dari pajak. Aduh, lu jadi komisaris Pertamina emang gaji lu dari mana, bos? Kalau bukan dari pajak negara dari mana? Aduh, jangan munafik lah di situ. Lu terima pajak, lu ngomong-ngomongin masalah pajak di situ. Aduh. Inilah kayak begini, tau nggak, contoh-contoh calon-calon pejabat Indonesia ini kayak begini, seolah-olah memihak rakyat, seolah-olah, ya kan? Tapi ketika dia menjabat, saya nggak pernah melihat itu dia memotong pajak. Gua punya rumah di Jakarta, PBB-nya nggak pernah lu potong kok, apalagi lu tiadakan, nggak pernah. Aduh, yang ada tiap tahun PBB juga naik di Jakarta. Hal yang kayak begini ini, tau nggak? Hal-hal yang kayak begini ini yang membuat masyarakat tuh jadi makin antipati sama oknum-oknum. Kalau nggak ada masalah, lu nggak usah bawa-bawa masalah. Kagak ada yang komplain kok masalah pajak, lu bawa-bawa masalah pajak. Kalau lu yang jadi pemerintahan aja, ya kan, jadi pejabatnya aja, lu naikin pajak. Biar gaji-gaji lu dan orang-orang oknum-oknum pejabat bisa korup. Tapi ketika lu bukan jadi pejabatnya aja, lu komplain, lu kritik ke orang yang menjabat di situ. Bilang kok ada pajak A, pajak B, pajak C, pajak D. Dari dulu juga udah ada pajak A, pajak B, pajak C. Lu makan juga ada pajak makanan, orang udah tahu. Penghasilan ada pajak penghasilan. Lu beli mobil juga ada pajak, ya. Lu beli barang mewah ada pajak barang mewah. Itu masyarakat Indonesia udah tahu. Ngerti nggak? Yang jadi masalah tuh bukan pajaknya, bos. Ya, pakai otak. Yang jadi masalah tuh oknumnya. Pejabat-pejabatnya itu yang korupsi, itu yang mesti diberantas. Kalau gaji udah pantas memang diberikan gaji itu kepada para ASN. Karena mereka kerja. Kalau mereka nggak dapat gaji, nggak ada yang kerja. Aduh, otak lu kagak dipakai. Ya, kalau nggak ada yang kerja, itu jalanan Jakarta kotor. Terus kalau banjir, siapa yang mau nyedot air dari jalanan? Nenek lu mau nenek lu, anak lu mau, itu lu suruh kerja di situ, jedot jalanan. Gue berani potong taran kuping, gak akan, ngerti nggak? Itulah mereka gaji, ada pasukan kuning, pasukan oranye. Gubernur aja kagak ngerti apa-apa lu. Gua heran di situ. Pantesan kagak maju-maju Indonesia kalau pejabat-pejabatnya kayak lu, kapan bisa maju Indonesia? Tahu nggak? Yang jadi problem itu, ya Pak, bukan adanya pajak, tetapi oknum-oknum yang menggunakan dan mengkorupsi pajak tersebut dengan tidak pakai aturan atau dengan cara melawan hukum. Ngerti nggak, Pak? Jadi mestinya bukan ada pengeluaran, dia masukin pengeluaran fiktif. Nah, itu yang jadi problema, Pak. Ya, kalau adanya pajak, pemasukan pajak nggak apa-apa. Kita orang-orang Indonesia, ya saya kasih tahu, bukan nggak mau bayar pajak. Bukan nggak mau bayar pajak, kita dengan senang hati bayar pajak. Tapi kita cuma mau pajak itu digunakan sebagaimana mestinya. Untuk pembangunan, ya untuk membantu orang yang tidak ada uang di situ. Agar orang-orang yang pada miskin itu dapat bantuan, ya agar anak-anak bisa bersekolah. Itu yang kita mau, Pak. Agar pajak itu tepat sasaran. Yang kita nggak mau itu pajak dikorupsi, membuat pejabat yang udah kaya makin gendut perutnya di situ. Itu yang kita nggak mau. Akhirnya kan kalau pejabat makin gendut perutnya, nanti dia sakit diabetes, akhirnya mati kena stroke, Pak. Ya, itu yang kita nggak mau. Kita kasihan
pada pejabat-pejabat yang kebanyakan korup dan akhirnya mati kena stroke. Nah, disitulah Pak yang jadi problema. Jadi lu jangan ngomong-ngomong soal pajak, banyak pajak ABCDE. Kalau nggak ada pajak, gue mau tahu solusi lu gimana pembangunan. Lu ngomong WNA yang mesti bayar di dalam video itu. WNA berapa banyak? Emang mampu WNA bayar untuk pajak untuk menghidupi seluruh ASN di Jakarta di situ? Kan nggak mungkin. Lu jangan ngomong sesuatu ya, melemparkan sesuatu ketidaksukaan tapi lu nggak bisa kasih solusi. Ngerti nggak? Kalau kayak begitu nggak usah lu, bos. Anak gua pun waktu masih SD bisa komplain. Komplain pun bisa lebih jago dari lu. Ngerti nggak? Ya. Tapi bisa nggak ngasih solusi? Gua yakin anak gua sekarang SMA ini lebih pintar ngasih solusi dibanding lu. Aduh, kok kayak begitu? Heran saya, tahu nggak? Kalau banyak video-video kayak begitu berseliweran yang Anda ngomong nonsense di situ, ya kan? Membuat apa? Membuat masyarakat Indonesia ini seolah-olah bodoh. Gitu loh. Kamu ngajarin ke rakyat Indonesia banyak pajak A, B, C, D, E. Apa maksud Anda tuh apa ngomong banyak pajak begitu? Supaya masyarakat nggak suka terus berevolusi gitu terhadap pemerintah. Hah? Anda itu harusnya dukung pemerintahan. Ketika Anda jadi gubernur, Anda maunya didukung. Bagaimana ketika Anda sekarang tidak jadi gubernur kok Anda ngomongnya kayak begitu? Ya, sangat tidak masuk di akal dan sangat tidak bijak Anda bicara sebegitu, Ahok, ya. Saya bicara kepada Anda bukan saya benci sama Anda atau saya mau menyerang Anda, tidak, ya. Kita bicara tentang logika dan kebijakan pemerintah. Anda yang bicara tentang pajak, yaitu kebijakan pemerintah, ya. Saya tanggapi video Anda. Ya toh karena apa? Saya sebagai warga negara, masyarakat yang bayar pajak. Kemarin gue beli Lexus aja, itu miliaran, gue bayar pajak gede, dan gue gak keberatan. Ngerti gak? Gue gak keberatan. Kalau lu tanya keberatan gue di mana, keberatan gue cuma satu, kalau pajak itu dikorupsi sama pejabat-pejabat. Ya, bukan digunakan untuk pembangunan negara atau pembiayaan negara, tapi untuk korupsi, ya, kepentingan pribadi. Nah itu saya baru keberatan, Ahok, ngerti ya? Gitu loh. Jadi pakailah otak dikit, Pak, ya. Jangan Anda itu sudah masuk dari penjara, keluar otak Anda jadi tumpul. Ini yang saya ragukan, Pak, ya kan? Ini yang saya ragukan. Kemarin ketika Pilpres saja Anda udah ngomong banyak ngawurnya. Anda tuh 11-12 sama Mahfud, ya. 11-12 sama Mahfud. Ketika Jokowi jadi presiden, Anda bisa lihat bagaimana Mahfud itu menjilat ke presiden, ya, sehingga menjadi Menko Polhukam. Dia selalu muji-muji Jokowi di situ, ya toh. Tapi setelah dia jadi Menko Polhukam mau jadi wapres, ya, di PDIP, dia terima lawannya Jokowi yang mau menggulingkan Jokowi, itu petisi 100 diterima di kantor Menko Polhukam. Jadi ketika dia menerima, di alam jabatan dia sebagai Menko Polhukam, ya, nggak pantas yang kayak begitu, nggak punya etika, Pak. Saya kasih tahu Anda, Pak Ahok, ya, Pak Ahok. Ya, Anda itu mungkin ya, saya nggak tahu hati Anda karena saya tidak tahu hati Anda. Ya, mungkin Anda punya hati kepada masyarakat Indonesia, mau masyarakat Indonesia mungkin sejahtera di situ, ya. Tetapi cara Anda berbicara itu nggak masuk di akal, ya Pak, nggak memberikan solusi, ya, tidak memberikan solusi. Alhasil bukannya membuat negara kondusif, tapi Anda membuat keruh suasana, Pak. Itu yang ada, Pak. Ya, dan saya nggak suka melihat seperti itu. Ya, Indonesia saat ini di bawah pemerintahan Pak Jokowi sudah tenang, adem ayem, nggak perang kayak Palestina, nggak perang kayak Irak, nggak perang kayak Rusia, Pak. Ya, jangan Anda bikin-bikin sehingga nanti ada perang saudara di sini. Saya nggak suka yang seperti itu, Pak. Ya, Anda ngomong kasar, ngomong keras, kalau Anda membela masyarakat nggak apa-apa. Tapi kalau Anda ngomong kasar, demi apa? Demi kepentingan pribadi Anda dan pencitraan, itu saya nggak suka, Pak, di situ, Pak. Ya, saya bilang, Pak, saya nggak peduli, saya ngomong keras ini terhadap Anda, mungkin banyak pendukung Anda akan membenci saya nggak peduli, Pak. Saya berbicara demi negara, demi masyarakat, demi pemerintahan yang bersih, demi negara yang aman, yang damai, Pak, yang toleransi, Pak. Ya, jangan ditambah-tambah sehingga nantinya
Ya toh, negara yang sedang damai, tentram, ayem, tiba-tiba jadi rusuh. Ya, atas apa? Atas perkataan Anda yang kadang-kadang keras dan kadang-kadang tanpa Anda berpikir, makanya Anda kena penistaan agama. Ya kenapa? Anda itu bicara dulu baru Anda pikir, Pak. Jadi tolong Pak Ahok ya, pikir dulu pakai otak baru keluar dari mulut, Pak. Jangan keluar dulu dari mulut baru lu nyesal nanti belakangan lu salah ngomong. Ngerti ya? Saya ngelihat kok Pak, di mana Anda itu seringkali impulsif Pak. Ya, seringkali Anda impulsif. Saya bukan pejabat Pak. Ya, saya bukan pejabat. Tapi saya kuliah di Berkeley nih Pak, Berkeley Pak. Ya, saya bersedia berdebat dengan Anda masalah pajak tadi Pak. Ya kan? Kalau Anda punya kritik menghilangkan pajak, ya saya punya pendapat adalah mempertahankan adanya pajak di situ. Ya. Coba Anda hilangkan pajak, bagaimana pemerintah bisa berjalan tanpa pajak? Saya mau tahu Pak, solusi Anda. Ya kan? Ayo kita berdebat. Ya, kita berdebat di stasiun televisi boleh Pak, nanti saya yang bayar Pak airtime-nya Pak. Ya, kalau Anda nggak punya duit, saya yang bayar Pak Ahok. Jadi saya minta masyarakat untuk bisa cerdas ya. Jadi kalau kita lihat ada pejabat-pejabat atau mantan-mantan pejabat ya mengeluarkan janji-janji atau angin-angin surga di situ ya. Kita harus melihat apakah yang di ngomongin ini masuk di akal atau tidak, ataukah ini hanyalah sebuah naratif ya untuk menggiring opini masyarakat untuk demi pencitraan pribadi. Nah, kalau yang seperti itu kita wajib waspada teman-teman ya. Jadi konten ini saya peruntukkan terutama kepada masyarakat agar mengedukasi dan membuat masyarakat semakin cerdas ya. Dan jangan sampai kita jatuh ke perangkap-perangkap atau jebakan-jebakan yang di-setup kepada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab teman-teman ya. Yang hanya nanti tujuannya membuat negara ini menjadi tidak kondusif ya. Sekali lagi saya dukung pemerintahan yang adil, yang aman, yang menegakkan hukum ya. Dan saya akan menjaga apabila ada oknum-oknum yang dengan sengaja mau merusak atau menghancurkan pemerintahan yang sah ya. Jadi saya tidak mau hal tersebut terjadi di situ ya. Ada caranya, gimana kalau Anda mau berkuasa itu ada caranya yang diatur oleh undang-undang. Ya, silahkan. Dan saya sendiri pun membuat konten bukan untuk menyerahi simpati masyarakat sekali lagi. Karena saya bukan pejabat, saya tidak berencana menjadi pejabat ya, dan saya tidak masuk partai manapun. Jadi saya tidak membutuhkan suara masyarakat untuk mendukung saya dalam pemilihan apapun di situ karena tidak ada ya. Jadi murni yang saya lakukan ini berjuang untuk kepentingan masyarakat demi kebenaran dan keadilan hukum. Itu aja ya. Sekali lagi saya garis bawahi ya. Yang saya lakukan ini agar hukum ini ditegakkan ya. Jadi kalau saya lihat ada orang-orang atau oknum-oknum ya yang berusaha merusak tatanan hukum, berusaha merusak ketertiban ketenangan di masyarakat. Nah, itu sudah masuk ke ranah hukum, teman-teman ya. Makanya saya wajib bertindak untuk meluruskan, teman-teman ya. Jadi agar jangan sampai masyarakat itu terkecoh atau termakan buayan janji surga ya, yang ujung-ujungnya isinya neraka. Itu saya tidak mau, teman-teman. Oke? Terima kasih masyarakat sekalian. Salam cerdas hukum.